Baik, kita melanjutkan program e-learningnya. Tadi sudah membahas tentang konsep pembelajaran klinik. Nah, kali ini lanjut dengan metode pembelajaran klinik. Nah, di dalam metode pembelajaran klinik ini ada berbagai banyak sekali metode. Di antara salah satunya itu bedside clinic, ya. Nah, bedside clinic ini dia berbasis kepada pasiennya. Jadi di mana mahasiswa itu mempraktekkan secara klinis dengan melihat dan mempelajari secara langsung. Jadi ada pasien langsung di tempat tidur di sampingnya, kemudian dia mempelajari apa aja kasus yang dialami oleh si pasien tersebut, kemudian mendatanya dari mulai secara objektif sampai secara subjektif. Nah, keuntungannya apa sih gitu? Nah, observasi secara langsung, dia menggunakan seluruh pikiran. Secara tidak langsung dia kritis ya, dalam mempelajari kasus yang dihadapi oleh si pasien ini secara langsung. Kemudian klarifikasi dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Dan untuk membuat kesempatan untuk membentuk keterampilan yang baru. Ya, jelas sekali ya, kalau di dalam bedside ini kita akan menemukan keuntungan yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak dalam mewawancarai si pasiennya ya. Nah, kemudian setelah ada bedside clinic tadi, yang kedua ada metode nursing clinic, di mana metode penyajian pasien dengan menggunakan kehadiran seorang pasien dan dipilih secara fokus, kemudian diskusi kelompok dengan tujuan dapat memberikan pengalaman langsung. Nah, jadi pasiennya ini datang, misalnya di klinik, nah kalian menganamnesa, mewawancarai, mengobservasi secara langsung. Ini pasiennya ini masih dalam keadaan sadar ya, bukan somnolen. Ya, tadi kalau di bedside clinic tadi itu pasiennya dalam keadaan kesadarannya masih kurang ya, somnolen gitu. Nah, kalau ini dia datang langsung ke klinik, kalian wawancarai langsung, kemudian kalian dapat menentukan diagnosisnya, dapat menegakkan diagnosisnya secara langsung gitu ya. Misalnya ada ibu hamil nih datang gitu ke klinik, kemudian kalian anamnesa, kemudian berapa HPHT-nya, kapan dia lahiran, di mana, nah di situ menggunakan metode nursing clinic. Nah, beda dengan bedside clinic tadi. Itu mungkin ketika kasusnya kalau pasiennya udah mau lahiran atau si ibunya mau lahiran gitu ya, atau sedang nifas atau sedang ada kasus patologi atau ginekologi lainnya gitu. Nah, prinsip-prinsip yang dilakukan di dalam metode nursing clinic ini diantaranya itu, ini harus ada ya, harus direncanakan dengan teliti, dengan pasien. Otomatis harus ada surat izinnya, pemilihan lokasi, perumusan tujuan informasi, dan berbagai faktor yang mendukung untuk si pasien itu dapat pengobatan yang baik dan layak. Nah, gitu ya. Yang kemudian itu ada pasien harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan kebutuhannya. Jadi kita itu menanya kepada pasien, Bu maunya apa? Ibu maunya lahiran di mana? Dengan biaya seperti apa? Gitu kan. Bukan kita, Ibu kita yang nentuin. Jadi mereka itu yang harus menentukan, kolaborasi dengan suaminya pastinya ya, dengan keluarganya. Kemudian ada haknya pasien untuk privasi ya, dan rahasia informasi tentang dirinya. Ya, tidak jauh berbeda dengan informed consent ya. Semuanya itu harus ada informed consent, kita harus privasi semua dengan kerahasiaan, atau ada penyakit keturunan atau penyakit yang mungkin terdeteksi gitu ya. Kemudian ada evaluasi tentang pelaksanaan nursing clinic. Nah, kita evaluasi nih dari setiap langkah-langkah yang kita lakukan itu mana sih yang belum memaksimalkan pasien kita untuk bisa mengambil pengobatan lebih lanjut gitu ya. Misalnya di dalam merekomendasikan seorang dokter obgyn gitu kali. Kemudian ada coaching. Nah, di coaching ini dia berbasis penugasan seperti membuat catatan dan laporan tertulis atau eksperiensial. Nah, biasanya metode coaching ini metode yang membuat catatan secara tertulis ya di lahan praktek. Nah, metode ini seperti ada simulasi ya, simulasi antara pembimbing lapangan dengan anak didiknya gitu langsung ya. Jadi ada simulasi langsung, ditanya oleh pembimbing lapangannya kepada mahasiswanya. Nah, contohnya itu
kayak melakukan keterampilan psikomotor dan pengembangan keterampilan dalam penyelesaian masalah, dalam pengambilan keputusan tentunya ya. Jadi apa aja sih langkah kamu, keputusan kamu untuk pasien ini gitu. Diagnosisnya apa sih langkah yang tepat untuk pasien, misalnya ada atonia uteri gitu misalnya kan, apa aja dilakukan nih, rentetannya apa aja nih sebelum masuk ke dalam ruang operasi gitu kan, apa aja penolongan pertamanya dulu nih gitu. Nah itu harus secara sistematis dan tertulis ya. Nah kemudian setelah coaching itu tadi udah berapa, ada bedside clinic, kemudian ada nursing clinic, ada coaching, kemudian ada konferensi. Nah konferensi ini ada 3 jenis ya dari berbagai literatur. Yang pertama ada pre, post, dan peer review. Nah kalau pre dan post ini kita tahu ya, sebelum dan sesudah, ada reviewnya, kemudian ada isu dan multidisiplin ya. Nah konferensi itu dibagi ada hari pertama konferensi pra-praktik klinik, di mana CI lapangan atau pembimbing menjelaskan kepada mahasiswa tentang ruang rawat. Jadi dia hanya kita tuh hanya mengenalkan kepada mahasiswa kita di mana rumah sakit itu ruang-ruangnya apa aja, kemudian stafnya siapa aja, tim gizi, tim operasi, tim anak. Nah siapa aja kita kenalkan kepada mahasiswa atau peserta didik kita ya. Kemudian konferensi hari kedua, konferensi praktik klinik, di mana pembimbing atau CI lapangan ini membahas tentang perkembangan klien. Nah, jadi udah masuk ke kliennya, udah masuk ke pasiennya. Tadi tentang sekitar lapangan aja, tentang stafnya atau tim pelayanannya. Kemudian ini udah masuk yang kedua, masuk ke pasiennya ya. Bagaimana kasus yang ada dialami di rumah sakit itu atau di bangsal itu misalnya dapat di ruang anak. Nah, gitu ya. Di ruang anak itu apa aja sih kasusnya yang dialami di ruang anak gitu. Nah kemudian tindakannya, rencana tindakannya, misalnya kebagian di pasien kamar ini gitu kan, rencana tindakannya apa aja nih, kita lihat rencana tindakannya yang udah ditulis sama perawat dan diajukan oleh dokter anaknya, kita lihat, kita pelajari di hari kedua dan hari selanjutnya. Kemudian menyiapkan kasus lain apabila kondisi klien tidak mungkin diintervensi. Jadi kita harus ada planning ya, planning untuk membuat diagnosis atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien jika metode yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil yang baik gitu. Nah yang selanjutnya itu ada supervisi praktik klinik. Nah supervisi atau biasa disebut dengan pengawasan ini dilakukan oleh pembimbing institusi ya. Nah supervisi meliputi kompetensi dan keterampilan yang telah dicapai. Nah, proses bimbingannya itu secara efektif dan tujuannya itu mendisiplinkan mahasiswa tentunya. Nah, kemudian ada bimbingan klinik. Nah, bimbingan klinik ini pembimbing klinik harus selalu bersama mahasiswa ya. Tujuannya untuk memberikan mereka kemandirian di lapangan. Baik, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. E-learningnya cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.